Begini ceritanya ini. Begini ya. Oke. Jelas jelek-jelek nggak apa-apa lah ya. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel. Nah ini apa Pak? Itu pulpen Pak. Oke, bolpen. Ingat bolpen ya. Ya, Pak. Bolpen ya, saya kasih contoh. Oke, bolpen. Kalau iki apa iki? Bolpen juga. Ya pulpen juga Pak. Cuma beda Bolpen warna ya? aja Bolpen itu. ya? Beda bentuk. Bentuknya beda. Nah, kalau ini apa Pak? Ya sama Pak. Bolpen ya. Nah, contoh kita kasih nama bolpen. Contoh Allah ya. Ya, kita kasih contoh ya. Bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama nggak? Pribadinya sama nggak? Ya itu sama Pak, satu. Ya sama satu. Tapi pribadinya beda toh? Beda Ya, toh? beda nat. Tapi fungsinya, Ya, sebentar loh. Fungsinya sama toh? Jadi ini contohnya. Iya, iya. Nah, dia fungsinya bolpen. Allah. Allah punya firman, Roh Kudus. Tiga pribadi yang beda. Tapi Allah, hakikatnya Allah. Dia Allah, dia Tuhan. Contoh bolpen, hakikatnya bolpen untuk menulis. Ya, misalnya, hakikatnya Allah Maha Kuasa. Dengar dulu. Allah itu Maha Kuasa. Hakikatnya bolpen untuk menulis. Sama ya. Contoh begini ya, Allah. Iya. Allah tiga pribadi, ada firman, ada roh Allah. Nah, sama dan ini. Dia fungsinya berbeda, tiga pribadi. Tapi hakikatnya satu. Belum paham lagi? Ini bukan ini. Gak bisa berpisah. Ya saling, karena melengkapi. Dia kan fungsinya kan untuk menulis. Kalau ini kan kerjanya lain. Ini kan untuk menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan billah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat ikhwan billah, dalam kesempatan ini kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang mana kita ambil ya dua orang pendeta, yakni ada seorang pendeta Rizuli Lubis dan juga pendeta Pompom, yang mana mereka sedang menerangkan tentang ketuhanan sendiri. Tapi nampak dari wajah mereka itu ada sedikit kebingungan menerangkan tentang ketuhanan Tritunggal atau Trinitas, yang mana satu pendeta dengan pendeta yang lain ini nampak berbeda paham, berbeda pendapat. Dan saya mencerna apa yang disampaikan oleh mereka itu ya tidak masuk akal. Tetapi itu masalah keyakinan mereka. Ini untuk kita selaku umat muslim, orang-orang yang beragama Islam. Dan seperti bilang, untuk perbandingan apa yang diyakini oleh mereka, Tuhan itu ada satu, tetapi mempunyai kepribadian tiga, tidak bisa dipisahkan. Ini sangat sekali berbeda dengan pemahaman kita. Sudah jelas, apabila kita boleh bertanya, apabila memang benar Tuhan itu adalah tiga dan fungsinya itu berbeda-beda, lalu bagaimana Tuhan itu bisa mengatur alam semesta ini? Lalu bagaimana Tuhan bisa menciptakan alam semesta ini? Nah, sahabat ikhwan fillah, memang jelas apa yang disampaikan oleh para pendeta itu, saya kira tidak mengambil dari kitab sendiri, dari Alkitab mereka sendiri. Mereka mungkin hanya mengatakan dan mikir itu dari akal sendiri, dari akal mereka. Jadi sudah jelas apabila kita bertanya kepada para pendeta tentang ketuhanan mereka atau Tuhan Trinitas, sudah pasti jawabannya pun akan berbeda antara satu pendeta dengan pendeta yang lain. Nah, sahabat ikhwan billah, sebelum kita melanjutkan, bisa kita melihat dari pasal Markus ya, yakni jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua.
Nah, sahabat ikhwan, sudah jelas apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri dalam Alkitab. Mereka itu mengatakan bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu yang maha kuasa, Tuhan itu hanya satu. Jadi tidak mempunyai kepribadian tiga seperti yang disebutkan oleh mereka, para pendeta Trinitas itu. Lalu sahabat ikhwan, perbandingan bagi kita semua, andai kata Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak satu, tidak tunggal, maka sudah yakin keyakinan kita, akidah kita, tidak akan ada alam semesta ini, tidak akan ada isinya, tidak akan ada makhluknya. Dan sahabat ikhwan billah, sudah jelas sekali juga yang disebutkan oleh mereka itu berlandaskan dari akal sendiri. Memang benar, agama tidak sepenuhnya dengan akal. Agama tidak sepenuhnya dengan hati, dengan keimanan, dengan keyakinan. Tetapi adapun hanya cukup diyakini, cukup diimani itu harus bersumber kembali kepada Alkitab sendiri. Jadi kami yakini dan kami bisa menebak apa yang disampaikan oleh mereka itu tidak bersumber dari Alkitabnya. Apabila mereka bersumber dan mengambil dari Alkitab sendiri tentang ketuhanannya, pasti mereka akan meyakini pula bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal, Tuhan itu hanya satu. Begitulah yang disampaikan oleh Yesus sendiri yang dianggap oleh mereka sebagai Tuhan. Nah, sahabat ikhwan, ini sudah jelas berbeda sekali dengan keyakinan kita. Mereka menganggap Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Roh Kudus, Yesus adalah Tuhan Bapa, Tuhan Allah, Tuhan Anak. Tetapi bagi kita selaku umat muslim wajib diyakini mutlak Yesus hanya seorang nabi, Yesus hanyalah seorang rasul. Yesus atau Nabi Isa alaihi salam menurut Al-Quran hanya seorang rasul, hanya seorang nabi. Nah, sahabat ikhwan, bukan kami bermaksud untuk mengomentari keimanan mereka. Ini hanya untuk perbandingan saja, untuk menjaga akidah kita, akidah keluarga kita, akidah saudara-saudara kita. Jangan sampai terkecohkan, jangan sampai ikut-ikutan meyakini bahwa Tuhan itu satu tetapi mempunyai tiga kepribadian. Nauzubillah, summa nauzubillah. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu mutlak karya Roh Kudus. Untuk itu sesungguhnya kekristenan ini nggak bisa diterima dengan logika. Kekristenan tidak bisa diterima dengan akal sehat. Kalau kita menggunakan akal sehat, nggak mungkin Tuhan jadi manusia. Itu akal sehat kita, saudara. Tapi kekristenan hanya bisa diterima dengan iman.